Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rian dengan NIM 07011 38232817, jurusan Administrasi Publik dari kelas P1 Kampus Palembang. Ingin menjelaskan materi tentang pertemuan kedua pada mata kuliah Keuangan Publik, yang mana terdapat 4 poin pembahasan. Pada poin pertama, yaitu tentang pengertian barang publik. Barang publik sendiri adalah barang yang penggunaannya oleh satu individu, tidak mengurangi kesempatan penggunaannya oleh orang lain, sehingga sifatnya itu bersifat kolektif dan penyediaannya seringkali membutuhkan campur tangan pemerintah. Selanjutnya pada poin kedua, yaitu tentang eksternalitas barang publik. Eksternalitas barang publik adalah dampak yang timbul dari penyediaan atau penggunaan barang publik terhadap pihak lain di luar pengguna langsung. Eksternalitas ini dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif memberikan manfaat tambahan kepada masyarakat tanpa mengurangi manfaat untuk orang lain. Contohnya adalah penerangan jalan umum untuk meningkatkan keamanan lingkungan. Sedangkan eksternalitas negatif juga bisa memberikan dampak buruk jika tidak dikelola dengan baik. Contohnya adalah taman kota, yang mana jika tidak dikelola maka akan menjadi kotor dan menjadi sumber sampah dan merusak kenyamanan. Dan yang ketiga itu tentang sifat barang publik dan implikasi pengelolaannya. Barang publik itu memiliki dua sifat utama. Yang pertama itu non-rivalitas, yang mana sifat ini berarti bahwa konsumsi atau penggunaan barang oleh satu individu tidak mengurangi jumlah atau kualitas barang yang dapat digunakan individu lain. Artinya, satu orang menggunakan barang publik, tapi orang lain tetap dapat menggunakannya tanpa terbatas. Contohnya adalah penerangan jalan. Yang kedua itu ada non-eksklusivitas, yang mana sifat ini berarti bahwa tidak ada individu yang bisa dikecualikan dari menggunakan barang. Bahkan jika tidak membayar atau berkontribusi pun, barang publik dapat digunakan oleh siapa saja tanpa pembatasan. Contohnya adalah keamanan jalan raya. Untuk implikasi pengelolaannya sendiri, peran pemerintah memiliki dominan yang sangat tinggi, yang mana barang publik bersifat non-eksklusivitas atau eksklusif, sehingga pasar tidak dapat menyediakannya dengan efisien. Sehingga pemerintah harus terlibat dalam penyediaan barang publik melalui pembayaran pajak agar dapat diakses semua lapisan masyarakat. Yang kedua itu efisiensi dan keadilan akses, yang mana barang publik harus dikelola agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya tanpa ada pihak yang dirugikan. Pengelolaan yang adil juga memastikan bahwa untuk masyarakat miskin atau kelompok yang lebih rentan. Dan terakhir adalah poin pembahasan mengenai perbedaan utama antara administrasi keuangan publik dan administrasi keuangan lembaga swasta atau rumah tangga. Yang pertama kita lihat dari prinsip pengelolaan sumber daya, yang mana administrasi keuangan publik berorientasi pada pelayanan masyarakat dan kesejahteraan umum dengan prinsip akuntabilitas tinggi kepada publik, sehingga keputusan keuangan dipengaruhi oleh kebijakan politik dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan administrasi keuangan lembaga swasta itu berorientasi pada keuntungan atau profit dengan pengelolaan berbasis efisiensi dan strategi pasar untuk mencapai tujuan bisnis. Yang kedua itu metode pengelolaan sumber daya. Dari administrasi keuangan publik itu menggunakan anggaran berbasis kebutuhan dengan sumber dana utama dari pajak, retribusi atau pinjaman pemerintah. Fokusnya pada fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. Sedangkan administrasi keuangan lembaga swasta itu berdasarkan investasi pribadi atau pinjaman komersial. Pendapatan berasal dari penjualan barang atau jasa untuk menghasilkan laba. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan publik lebih kompleks, diatur ketat oleh hukum, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sedangkan administrasi keuangan swasta atau rumah tangga itu bersifat fleksibel, lebih sederhana, dan berorientasi pada keuntungan atau kebutuhan pribadi. Sekian dari saya yang saya sampaikan. Apabila ada keliruan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.